7 temuan LPSK di penjara rumah Bupati Langkat tak dibayar, ada yang tewas. Medan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen LPSK menggali informasi terkait adanya keterangan manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. LSPK melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Hasilnya, LPSK menemukan 7 temuan dalam polemik kerangkeng manusia itu. Berikut temuan yang didapat LSPK terkait kerangkeng tersebut. 1. Ada 2 kerangkeng manusia. Wakil Ketua LSPK RI Erdwin Partogi Pasaribu mengatakan pihaknya menemukan adanya 2 kerangkeng manusia di dalam rumah terbit rencana. Selain 2 kerangkeng, ada juga tempat kosong yang berada di sekitar kerangkeng yang diduga sebagai tempat masak. Ada 2 kerangkeng informasi kami peroleh ketika penggerebekan ketika menangkap Bupati oleh KPK. Mereka menemukan itu. Ketika pertama kali ditemukan jumlah total 43 pembagian beberapa belum jelas di kerangkeng 1 penghuninya yang lebih mudah, lebih terakhir masuk, kata Erdwin dalam konversi pers Medan Sabtu 29/1/2022. Erdwin mengatakan lokasi kerangkeng itu tidak sesuai standar jika dijaga sebagai tempat rehabilitasi. Di dalam kerangkeng terdapat WC. Ada MCK 80 cm kali 150 cm batas tembok cuman sempit, ujarnya. Dua penghuni sel buat surat pernyataan. Edwin mengatakan dalam sejumlah saksi yang mereka wawancarai, warga yang akan masuk ke dalam kerangkeng harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini menyebut pihak keluarga tidak boleh meminta agar penghuni dipulangkan selagi izin pembinaan kerangkeng. Selain izin dari pembina kerangkeng, yang menarik adalah adanya pernyataan dari pihak keluarga bahwa mereka tidak akan meminta dipulangkan, tutur Edwin. Keluarga juga dilarang melihat penghuni di dalam kerangkeng dalam batas waktu yang ditentukan. Selain itu, keluarga juga membuat pernyataan untuk tidak menggugat jika terjadi sesuatu kepada penghuni selama di kerangkeng. Pernyataan kedua menurut kami lebih luar biasa, apalagi ada hal-hal yang terjadi terhadap anak saya selama dalam pembinaan, seperti sakit atau meninggal dunia, maka kami dari pihak keluarga tidak akan menuntut pihak pembina. Ini menunjukkan kekebalan hukum, ujar Edwin. 3. Penghuni bukan hanya pecandu narkoba. Edwin mengatakan pihaknya juga menemukan adanya penghuni kerangkeng yang bukan pecandu narkoba. Edwin menyebut di dalam kerangkeng itu ada yang karena berjudi. Tidak semua penghuninya narkotika. Ada tukang judi, ada main perempuan, keluarganya sudah kewalahan di sini, sebut Edwin. 4. Temuan dugaan pembayaran penghunian kerangkeng. Edwin juga menunjukkan sejumlah bukti yang mereka temukan terkait dugaan penghuni melakukan pembayaran. Di dalam bukti itu tertulis sejumlah angka yang diduga pembayaran oleh penghuni. Ini juga bukti pembayaran yang kami dapat. Ini di mana-mana, nggak tahu bayar apa. Dokumen ini berada di dalam rutan, terang Edwin. 5. Tidak diizinkan ibadah di luar kerangkeng. Para penghuni tidak diizinkan melakukan ibadah di luar kerangkeng. LPSK mengatakan
penghuni yang mau melaksanakan salat Jumat di masjid atau ibadah minggu di gereja tidak boleh. Apakah boleh mereka ibadah dan salat Jumat di luar? Apakah boleh ibadah minggu di luar? Apakah boleh melaksanakan salat di luar? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh salat Jumat dan tidak ada aktivitas gereja minggu, jelasnya. 6. Dipekerjakan tanpa dibayar. LSPK menemukan dugaan para penghuni dipekerjakan tanpa dibayar. Para penghuni disebut dipekerjakan di pabrik milik terbit rencana. Ini yang kita duga dari kecerdasan. Mengapa para tahanan itu dipekerjakan dan tidak digaji? Kalau dikatakan ada 200 pekerjaan dan ekstra 40 dari penghuni, ucap Edwin. 7. Adanya penghuni yang meninggal dianiaya. LPSK juga menemukan dugaan penghuni Klangkeng yang meninggal karena dianiaya. Hal ini dapat berdasarkan keterangan dari pihak keluarga. Informasi yang kita dapatkan kemarin juga sudah kita konfirmasi dan keluarga. Adanya korban tewas yang tubuhnya terdapat tanda-tanda luka peristiwa tahun 2019 lepasnya. Edwin katakan awalnya pihak keluarga dihubungi tentang penghuni yang tewas itu karena alasan sakit asam lambung. Pihak keluarga kemudian datangi lokasi dan merasa curiga karena jenazah korban sudah dimandikan, dikafani, tinggal dikuburkan. Edwin mengatakan pihak keluarga saat ini mengecek kondisi jenazah. Setelah dicek, ditemukan sejumlah bekas luka. Mereka sempat membuka kafan, terlihat wajahnya bekas luka, ujar Edwin. Edwin mengatakan pihaknya sudah memberikan informasi terkait hal ini kepada Polda Sumut. Terkait benar tidaknya informasi ini, kata Edwin, akan diputuskan dari hasil pemeriksaan polisi. Setidaknya Lembaga Pelindung Saksi dan Korban atau LSPK melakukan investigasi soal keterangan manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat terbit rencana berangin-angin. Hasil kesimpulan sementara yang didapat LSPK menyebut penahanan yang dilakukan adalah ilegal. LSPK melakukan investigasi dengan menyambangi langsung sejumlah pihak lokasi di Utara Sumut guna mendapatkan fakta di lapangan. Pada Kamis 27/1/2022, LSPK juga mewawancarai warga binaan pegawai kerangkeng tersebut. Kami dalam informasi dari para mantan warga binaan. Selain itu, kami mewawancarai pegawai sel ilegal tersebut. Cukup banyak informasi yang kami gali. Kesimpulan sementara yang kami yang terjadi adalah penahanan ilegal, katanya Wakil Ketua LSPK Edwin Patogi Pasribu dalam keterangan tertulis Jumat 20.